Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terakhir dalam menghadapi penyebaran virus corona kini justru menjadi pihak yang paling beresiko terpapar COVID-19. Per September 2020, ada 220 tenaga kesehatan yang meninggal dunia, 115 orang diantaranya dokter dan 76 orang perawat. Baik, pemirsa, langsung akan kami bahas. Sudah hadir di studio bersama saya ada PLT Dirjen Yankes dari Kementerian Kesehatan, Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, selain Pak Abdul Qadir di studio, kami juga akan menyapa ada dokter anestesi, Dr. Henry Pangestu. Dr. Henry, selamat malam. Selamat malam, Mbak Hafiz. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Andre. Baik, masih ada satu narasumber lagi, yaitu perawat dari Rumah Sakit Persahabatan, Ibu Enda, tapi nanti akan kita coba hubungi kembali. Saya akan tanya ke Pak Abdul Qadir terlebih dahulu. Pak, kita tahu bahwa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kian meningkat. Ini tentu berdampak pada semakin terbatasnya fasilitas kesehatan bagi pasien yang perlu dirawat. Bagaimana sesungguhnya kondisi fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19 hari ini? Ya, terima kasih. Jadi, ya betul bahwa memang jumlah kasus kita semakin meningkat. Namun demikian kami dari Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan, tetap memonitor tentang ketersediaan tempat tidur dan ketersediaan ruangan isolasi dan ICU di semua rumah sakit di seluruh Indonesia. Kami mempunyai instrumen, mempunyai alat untuk memantau itu. Kementerian Kesehatan mempunyai instrumen seperti misalnya kami mempunyai instrumen disebut sebagai aplikasi rumah sakit online. Di samping itu juga kami melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada tim kami yang setiap hari melakukan pendataan langsung ke lapangan, melihat langsung bagaimana sih kondisi rumah sakit itu di seluruh di Indonesia, misalnya khususnya di Jakarta. Masih tercukupi? Ya, sampai sekarang ini data yang masuk kepada kami untuk seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia itu okupasinya masih sekitar 40% di seluruh rumah sakit di Indonesia ya. Namun demikian tentunya ada beberapa daerah-daerah tertentu yang jumlah kasusnya sangat tinggi, misalnya Jakarta, Bali dan sebagainya. Itu memang keterisian tempat tidurnya sudah mencapai sekitar 60%. Seperti itu. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak cukup. 60% berarti masih ada dong sekitar 40% yang kosong seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan kita mengharapkan tentunya kami sebagai pihak Kementerian Kesehatan sekarang ini meminta kepada semua rumah sakit khususnya yang ada di Jakarta ini untuk menambah kapasitas tempat tidurnya, menambah kapasitas kamar isolasinya dan tentunya menambah kapasitas ruangan ICU-nya. Seperti itu yang kami lakukan sekarang ini. Kalau itu dari kacamata bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk merawat para pasien COVID-19. Tapi yang mau saya tanyakan juga bagaimana dengan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatannya, Pak. Kita juga sedih sekali ketika berguguran satu persatu ini pahlawan kesehatan, dokter, suster dan tenaga medis kita setiap harinya. Ya. Tentunya itu memang jadi perhatian kita semua. Oleh karena itu memang di dalam rangka peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini, maka tema yang dikeluarkan oleh WHO itu adalah keselamatan tenaga kesehatan itu adalah prioritas untuk keselamatan kita semua. Jadi memang kita memberikan perhatian yang sangat besar kepada tenaga kesehatan kita, terkhususnya mengenai keselamatan mereka. Untuk itulah maka tentunya dalam rangka bagaimana supaya mereka itu betul-betul terlindungi dengan baik, maka kami dari pihak Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan berbagai macam instrumen. Salah satu instrumen kami sudah mengeluarkan mengenai protokol untuk pengamanan tenaga kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan. Kami sudah keluarkan itu, kemudian kita juga meminta kepada semua rumah sakit untuk menerapkan SOP, standar operasional prosedur, yang nanti akan dilaksanakan oleh semua tenaga kesehatan dalam memberikan layanan COVID-19. Ya, kita juga meminta kepada semua rumah sakit untuk wajib untuk menyiapkan APD yang lengkap, menyiapkan APD yang lengkap. Kemudian tentunya kami meminta kepada semua rumah sakit untuk menerapkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di semua lini rumah sakit. Itu yang kami harapkan. Dan tentunya kami juga memberikan dukungan moral. Tentunya kami harapkan mereka juga tentunya bisa diberikan semacam asupan gizi yang cukup,
istirahat yang cukup, kemudian lakukan shifting time atau perubahan jam kerja sehingga mereka jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek seperti itu. Oke. Saya tanyakan tadi yang Anda harapkan disediakan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga medis, saya akan tanyakan ke Dr. Henry Pangestu. Dr. Henry, apakah Anda sebagai dokter anestesi yang saat ini juga melayani pasien COVID-19 sudah merasa terjamin dari sisi keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas Anda sebagai seorang dokter? Terima kasih Mbak Afi. Mengenai keselamatan yang dimaksud ini sebenarnya tuh banyak ya. Artinya tuh terkadang kita juga berpikir kalau misalnya ada pasien yang harus segera ditanganin ataupun semua yang sifatnya urgent itu menjadi sesuatu yang resiko dari kita. Jadi kalau dibilang aman itu sebisa mungkin memang kita harus menjaga protokol kesehatan dan tentunya APD ya tadi ya. Karena kalau di saya ini kebetulan dokter anestesi, kami itu yang dirawat itu bukan mild atau moderate pasien, tapi severe dan critical care. Di mana ketika pasien itu sudah gagal nafas, harus kita bantu life saving. Nah itu yang tentunya menjadi concern dari perhimpunan kita untuk mengimbau bahwa anggota-anggota kita itu tetap dalam tracknya untuk menjaga kesehatan dan juga sesuai dengan protokol. Dan ini tentu harus melibatkan pihak-pihak terkait yang lain, Mbak Afi. Contohnya seperti pasien itu sendiri. Karena kalau misalnya kita selalu dihadapi dengan pasien walk-in yang tiba-tiba sesak, itu ya we jeopardize the staff gitu. Artinya tuh harapannya memang ini adalah harus berkontribusi dari semua stakeholder seperti itu, Mbak Afi. Pak Henry, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam saat melakukan tindakan medis terutama ke pasien COVID-19? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Oke, karena kami adalah menangani pasien-pasien critical care ya, Mbak Afi. Jadi tentunya yang nomor satu adalah hektik ya. Hektik itu artinya tuh terkadang kita tuh harus tetap dalam kondisi tenang, tapi kita di lain pihak harus cepat dan tepat menangani pasien. Apalagi dengan posisi di mana sebelum COVID pun, istilahnya itu profesi kami itu sudah yang sifatnya tuh life saving treatment. Nah dengan adanya COVID ini, life saving treatment itu menjadi doubling tingkat kesulitannya. Kenapa? Karena kita harus melakukan dengan menggunakan hazmat. Dan hazmat ini pun terkadang dengan adanya masker itu akan membuat kadar oksigen yang kita hirup pun juga menjadi berkurang dan juga CO2 yang harus kita buang pun juga akan tertumpuk dan itu bisa mengganggu konsentrasi kita untuk menangani pasien-pasien kritis begitu Mbak Abi. Itu yang paling highlight dalam profesi kami. Itu tantangan terbesar ya Pak Henry yang dirasakan. Baik, saya akan menyapa ada perawat dari Rumah Sakit Persahabatan, ada Ibu Enda. Ibu Enda, selamat malam. Selamat malam Mbak Afeni, selamat malam Prof, selamat malam Dr. Henry. Iya. Baik, saya harapkan semua narasumber saya sehat walafiat ini untuk menjalankan tugas masing-masing. Baik, Ibu Enda, tadi kami sudah sempat berbicara dengan Pak Abdul Qadir dan juga Dr. Henry. Saya mau tanya ke Ibu Enda, sejauh ini perawat ini kan memiliki kontak yang jangka waktunya lebih lama dengan pasien. Bagaimana Ibu Enda memastikan keselamatan diri, kesehatan Anda sebagai tenaga medis dan harus merasa aman dalam menangani pasien? Bisa Anda ceritakan lebih jauh, Ibu Enda? Ya, baik. Terima kasih Mbak Afriani. Kami sebagai tenaga kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, kami merasa aman dalam melaksanakan tugas. Karena di mana selama kami bertugas, kami dilindungi oleh sistem yang telah dibuat rumah sakit kami. Yang pertama adalah rumah sakit kami telah menerapkan sistem zonasi seperti zonasi merah, hijau, kuning, dan juga alur pasien yang jelas. Terus kemudian yang kedua, di mana rumah sakit telah memiliki tata udara dan ventilasi yang memadai, baik itu di ruangan pasien maupun di ruang tempat kami bekerja. Kemudian yang ketiga, di mana rumah sakit kami telah menetapkan waktu dan jam kerja bagi tenaga kesehatan sehingga memungkinkan kami untuk cukup beristirahat dan menjaga stamina dan imun kami. Kemudian yang keempat terkait dengan support APD,
Jadi rumah sakit kami sangat mensupport untuk ketersediaan APD ini. Jadi itu selalu Di tersedia mana ya, juga Suster? kami, ya, di samping kita mendapat support dari rumah sakit, kami juga ada pemakaian, dan yang paling krusial adalah pelepasan APD. Di mana terkait pemakaian dan pelepasan APD ini, kami sebagai tenaga kesehatan selalu dibimbing oleh PPI, tidak hanya dibimbing saja Mbak, tetapi kami juga dimonitor dan diawasi secara ketat. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita harus jeda, kami akan lanjutkan dialog ini. Pemirsa, usai jeda yang satu ini akan kita bahas lebih jauh bagaimana apresiasi pemerintah kepada tenaga kesehatan, terutama yang menangani COVID-19. Sesaat lagi. Dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, Baik, kita lanjutkan dialog ini. Tadi sama-sama kita dengarkan Presiden Jokowi menyampaikan ada bentuk apresiasi dalam kepada tenaga medis dalam bentuk insentif. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah, tentunya dan atas nama Kementerian Kesehatan, itu memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua tenaga kesehatan, apakah itu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang sekarang ini lagi berjuang di rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya yang sementara menderita COVID-19. Itu luar biasa, kami sangat menghargai itu dan sangat peduli terhadap tenaga kesehatan. Untuk itulah maka pemerintah, seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi, bahwa pemerintah itu memberikan insentif sebagai bukti penghargaan pemerintah kepada tenaga kesehatan kita dalam bentuk insentif, misalnya untuk dokter ahli sebanyak 15 juta, kemudian dokter umum 10 juta, bidan dan perawat 7,5, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta, termasuk juga untuk anak-anak kita peserta pendidikan dokter spesialis itu 12,5 juta per bulan. Dan bukan cuma itu, Mbak. Kepada saudara-saudara kita yang kebetulan gugur di dalam rangka melakukan pelayanan kepada pasien COVID-19, itu diberikan santunan kematian berupa apresiasi dan penghargaan sebanyak 300 juta per orang. Itu kita sudah berikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah sekitar 98 orang santunan kematian telah kita salurkan, terdiri atas berbagai profesi, ada dokter, ada perawat, ada tenaga laboratorium, ada radiografer, ada bidan. Kita telah memberikan itu. Di samping itu juga kita telah menyalurkan insentif sebanyak 2,2 triliun. Jadi sebanyak 2,2 triliun telah kita salurkan, yang terdiri atas insentif pusat yang kami keluarkan dari Kementerian Kesehatan dan insentif dari daerah yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk dana transfer daerah. Itu yang sekarang ini telah kita laksanakan. Dan ini sampai bulan Desember. Insya Allah mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan. Ini sampai bulan Desember akan konsisten dicairkan insentif ini. Iya. Tapi insentif ini untuk sebagai apa ya, bentuk apresiasi. Bagaimana jaminan APD kebutuhan para tenaga medis ini, upaya mereka untuk memproteksi diri dalam melakukan tugas mereka, itu ada jaminan itu dari Kementerian Kesehatan? Ya, tentunya kita pertama sudah mengeluarkan edaran kepada semua rumah sakit. Pertama adalah tentang pengaturan jam kerja daripada tenaga kesehatan. Yang kedua adalah mewajibkan semua rumah sakit untuk bisa melakukan pengadaan APD secara lengkap, dan kita tidak mengizinkan tenaga kesehatan itu melakukan pekerjaannya yang berisiko itu tanpa APD. Yang ketiga tentunya kita minta kepada semua rumah sakit untuk betul-betul menjaga kesehatan tenaganya, tenaga kesehatan itu dengan memberikan misalnya jam kerja yang tidak terlalu lama, mencegah terjadinya kelelahan, memberikan asupan gizi yang cukup dan sebagainya. Itu penting sekali. Oke, baik. Saya akan tanya Pak Henry, Dr. Henry, yang saat ini sebenarnya masih ada di rumah sakit setelah dialog ini, mungkin masih terus melayani pasien COVID-19. Bagaimana Anda melihat apresiasi dari pemerintah ini dalam bentuk insentif yang diterima oleh tenaga medis, dan ke depan tentu harapan Anda kepada pemerintah, kepada manajemen rumah sakit, termasuk kepada masyarakat luas, Pak Henry? Oke Mbak Afi, untuk masalah apresiasi, ya memang yang paling penting adalah tadi Mbak, adalah APD. Ya, APD dan bagaimana pengaturan mengenai jam kerja, ya karena memang kita butuh istirahat. Itu juga salah satu upaya dari pemerintah untuk
memberikan kita tuh keleluasaan juga untuk bisa menjaga kesehatan kita juga. Dan juga tentu saya yakin bahwa harga 15 juta itu sebenarnya bukan harganya, tapi bentuk yang dijadikan apresiasi adalah sikap dari pemerintah. Karena dari yang saya pernah, yang juga sekarang kami rasakan juga adalah pemerintah itu tidak berhentinya menghimbau, salah satunya adalah ke masyarakat, ya. Karena memang yang saat ini tuh kalau memang bagaimana caranya bisa bantu dokter adalah kurangi load kerja kita. Kalaupun kita nggak akan bisa menciptakan dokter secara instan, tapi menciptakan virus COVID secara instan itu sangat mudah. Iya. Nah itu bisa dicegah, yaitu dengan masyarakat. Dan tentunya dari rumah sakit harapannya adalah tentu tetap artinya itu menganggap bahwa dokter dan perawat itu adalah aset, di mana tetap akan dilindungi oleh rumah sakit. Dan ini juga dan tentunya terakhir adalah bahwa emang kami di sini adalah dokter anestesi, adalah dokter bius, tapi sebenarnya kami itu juga fokus untuk dalam masalah yang sifatnya kritis seperti di IGD ataupun di ICU. Disitulah kenapa dokter anestesi sekarang tuh menjadi lebih banyak diperlukan, seperti itu Mbak Afi. Terima kasih. Baik, semoga harapannya didengarkan dan juga bisa terwujud harapan itu, karena kita melihat ini semua adalah aset untuk menjaga kesehatan. Suster Endah, nah pertanyaan yang sama juga, bagaimana harapan Anda ke depan, Suster Endah? Baik, saya bercermin dari rumah sakit saya di Persahabatan, tentunya sistem dan semua yang ada itu sudah kami jalani. Adapun insentif kami khususnya sebagai perawat, kami bekerja di bawah sumpah profesi, sehingga ada atau tidaknya insentif kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Namun demikian, ini adalah harapan semua hati tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat, bahwa kami tenaga kesehatan ini bukanlah garda terdepan dalam perjuangan, tetapi kami sesungguhnya adalah garda terbelakang di dalam perjuangan ini. Jadi harapan kami kepada masyarakat, mari kita bersama untuk menghadapi pandemi ini secara bersama, baik itu pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Indonesia terkenal sebagai negara yang masyhur dengan kegotong royongan dan keberaniannya. Virus pandemi ini bukan suatu mimpi, tapi ini suatu nyata. Mari kita hadapi bersama, jangan tantang virus corona ini. Sejatinya kami sebagai tenaga kesehatan juga seperti manusia biasa. Kami ingin pulang ke tengah orang-orang yang mencintai dengan perasaan aman dan tidak ada kecemasan sama sekali. Semoga kalau memang kita menilik, baik, Suster, terima kasih banyak, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Semoga memang menjaga agar keselamatan tenaga medis ini juga membuat sehat masyarakat, karena memang jadi garda terakhir. Masyarakat dulu yang harus menjaga diri mereka kalau kita melihat para tenaga medis ini sebagai aset bangsa. Baik, terima kasih banyak Pak Henry, Suster Endah, dan juga Pak Abdul Qadir. Terima kasih atas atensinya, dan pemirsa, kami tutup perjumpaan kita di Prime Talk. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap laksanakan protokol kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.